Isi dari presentasi kali ini terdapat pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Perang Dunia I 1914-1918 membawa perubahan besar pada tatanan geopolitik dunia dengan runtuhnya kekaisaran besar seperti Ottoman, Austria-Hungaria, Jerman, dan Rusia, serta munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan global baru. Selama Perang Dunia I, darah jutaan manusia meresap ke dalam tanah Eropa, sementara peta dunia digambar ulang, meninggalkan luka generasi dan melahirkan bayangan perang berikutnya yang lebih gelap. Inilah warisan Perang Dunia I yang menghancurkan keyakinan pada peradaban dan mengubah jalannya sejarah manusia selamanya. Selama Perang Dunia I berlangsung, sebanyak 7-8 juta orang menghilang, 21 hingga 23 juta orang mengalami luka-luka, dan juga 15 hingga 20 juta orang meninggal dunia. Di dalam Perang Dunia I terdapat salah satu perjanjian penting, yaitu Perjanjian Versailles, yang bertujuan menciptakan perdamaian, namun meninggalkan ketegangan yang menjadi benih konflik di masa depan. Gerakan dekolonisasi pasca perang semakin mengubah peta geopolitik dunia, dengan banyak wilayah memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, dokumen sejarah, artikel, dan e-book. Pada langkah pertama, menentukan topik yang akan diteliti. Dalam menentukan topik, penulis mencari sumber data, baik dari jurnal maupun sumber yang lain. Sumber data ini dicari melalui berbagai sumber referensi mengenai Perang Dunia Pertama di artikel, jurnal, dan e-book.
Kemudian yang kedua adalah tahap pengumpulan semua referensi yang cocok dengan topik penelitian. Sumber yang relevan dicari melalui internet maupun e-book. Yang ketiga, penulis melakukan pencatatan yang penting mengenai topik yang akan diteliti dari sumber-sumber yang sudah dikumpulkan. Keempat, setelah mencatat hal-hal yang penting, penulis mengevaluasi sumber yang ditemukan dan menganalisis data agar mendapatkan data yang aktual. Yang kelima, penulis mulai menyusun sumber-sumber dan menyajikan dalam bentuk satu artikel yang utuh. Hasil dan pembahasan, disintegrasi kekaisaran dan pembentukan negara baru. Salah satu dampak geopolitik paling besar dari Perang Dunia I adalah runtuhnya 4 kekaisaran besar, seperti Austro-Hungaria, Ottoman, Rusia, dan Jerman. Kekalahan blok sentral bukan hanya berarti kekalahan militer, tetapi juga kehancuran struktur politik yang telah berabad-abad mendominasi dunia. Dari kekacauan ini, lahirlah negara-negara baru seperti Austria, Hungaria, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Namun, batas-batas negara tersebut ditentukan oleh kekuatan pemenang perang dan seringkali tidak mempertimbangkan realitas etnis dan sejarah wilayahnya. Hal ini menimbulkan konflik internal jangka panjang seperti yang kemudian terjadi di Balkan pada 1990. Di Eropa Timur, disintegrasi kekaisaran Rusia membuka jalan bagi lahirnya negara-negara Baltik dan Uni Soviet yang membawa perubahan ideologis besar melalui ekspansi komunisme. Hasil dan pembahasan, Perjanjian Versailles dan ketidaksetaraan global. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni 1919 merupakan hasil utama dari Konferensi Perdamaian Paris yang bertujuan mengakhiri Perang Dunia I. Namun, alih-alih menciptakan perdamaian yang adil, perjanjian ini justru menimbulkan ketidaksetaraan yang sangat mencolok, khususnya terhadap Jerman sebagai pihak yang dikalahkan. Pasal 231 atau yang dikenal sebagai War Guilt Clause menyatakan Jerman sebagai penyebab utama perang, sehingga harus membayar reparasi dalam jumlah besar dan kehilangan sebagian besar wilayah kolonial serta domestik. Jerman juga dipaksa mengurangi kekuatan militernya secara drastis dan tidak diizinkan memiliki angkatan udara. Ketentuan-ketentuan ini menimbulkan rasa penghinaan kolektif di kalangan masyarakat Jerman dan memperkuat narasi bahwa negaranya telah diperlakukan secara tidak adil oleh negara-negara pemenang perang. Banyak sejarawan menyebut bahwa isi Versailles telah menanam benih Perang Dunia II karena menciptakan dendam dan instabilitas ekonomi yang mendorong Jerman menuju otoritarianisme dan agresi militer. Liga Bangsa-Bangsa dan kegagalannya dalam perdamaian. Didirikan untuk menjaga perdamaian dunia, tetapi gagal menghadapi agresi Jepang, Italia, dan Jerman. Amerika Serikat tidak bergabung, tidak ada kekuatan militer. Liga dikritik karena dominasi Inggris dan Prancis dan tidak inklusif. Kebangkitan Amerika Serikat. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi dan diplomatik baru, mendominasi pinjaman global menggantikan Inggris, menyebarkan soft power melalui budaya, media, dan demokrasi liberal. Hasil dan pembahasan mengenai konflik Timur Tengah sebagai warisan kolonialisme. Salah satu warisan paling kompleks dari Perang Dunia Pertama adalah konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang berasal dari disintegrasi Kekaisaran Ottoman dan intervensi kolonial oleh kekuatan Barat. Sebelum perang, Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah dan menjadi kekuatan penyeimbang antara berbagai etnis dan agama di kawasan tersebut. Namun, kekalahan Ottoman dan pembubaran kekaisaran menyebabkan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh Inggris dan Prancis melalui Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Perjanjian rahasia ini membagi wilayah Ottoman ke dalam zona pengaruh kolonial tanpa melibatkan penduduk lokal dan tanpa memperhatikan batas-batas etnis, agama, maupun budaya. Sistem mandat yang diterapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa terhadap wilayah seperti Palestina, Suriah, dan Irak sejatinya adalah kelanjutan dari kolonialisme dalam bentuk baru. Konsekuensi dari desain geopolitik yang sepihak ini sangat luas.
Di Palestina, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi tanpa konsultasi dengan komunitas Arab Palestina yang merupakan mayoritas penduduk saat itu. Hal ini memicu ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata dan menjadi akar dari konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini. Di Irak dan Suriah, sistem mandat memperkuat kekuasaan minoritas tertentu, seperti kelompok Sunni di Irak dan Alawi di Suriah, yang kemudian menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan konflik sektarian. Warisan kolonial ini memperkuat polarisasi etnis dan agama, menciptakan struktur negara-negara yang tidak inklusif dan mudah terguncang oleh gejolak politik. Hasil dan pembahasan mengenai transformasi tata ekonomi dunia. Perang Dunia Pertama tidak hanya mengubah struktur politik global, tetapi juga mendisrupsi secara mendalam tatanan ekonomi internasional yang telah mapan sejak era Pax Britannica. Sebelum perang, ekonomi dunia relatif terintegrasi dengan standar emas sebagai penopang stabilitas moneter internasional. Namun, biaya perang yang luar biasa besar menyebabkan negara-negara Eropa mencetak uang dalam jumlah besar, meninggalkan standar emas dan menanggung beban utang luar negeri yang tinggi, terutama kepada Amerika Serikat. Banyak negara mengalami inflasi ekstrim. Salah satu yang paling mencolok adalah Jerman yang menderita hiperinflasi antara tahun 1921 hingga 1923 akibat kewajiban membayar reparasi berdasarkan perjanjian Versailles. Krisis ekonomi pasca perang inilah yang kemudian menciptakan ketidakstabilan politik domestik dan membuka jalan bagi munculnya kekuatan-kekuatan otoriter di Eropa. Dari sudut pandang struktural, tatanan ekonomi global mengalami pergeseran signifikan. Perang mempercepat kebangkitan Amerika Serikat sebagai pusat finansial dan industri dunia, menggantikan Inggris. New York menggantikan London sebagai pusat perbankan dan investasi global, dan dolar Amerika Serikat mulai menggeser pound sterling dalam perdagangan internasional. Negara-negara Eropa yang sebelumnya merupakan kreditor utama dunia berubah menjadi debitor kepada Amerika. Situasi tersebut sebagai awal dari perubahan sistem ketergantungan global, di mana kekuatan ekonomi global mulai terpusat di luar Eropa. Selain itu, meningkatnya proteksionisme dan kebijakan ekonomi nasional yang tertutup di banyak negara juga memicu perlambatan pemulihan ekonomi global. Perdagangan internasional yang sebelumnya bebas mulai dipenuhi dengan tarif, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya. Kondisi ini memperparah jurang ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang yang tidak terlibat langsung dalam perundingan-perundingan ekonomi internasional pasca perang. Kesimpulan dan saran. Perang Dunia I menciptakan perubahan besar dalam geopolitik dan ekonomi global. Dengan runtuhnya kekaisaran besar, munculnya negara baru, serta ketidakadilan dalam perjanjian Versailles. Warisan kolonialisme dan lahirnya ideologi ekstrim pasca perang menjadi akar ketegangan jangka panjang yang mempengaruhi konflik global. Sehingga, untuk membangun tatanan internasional yang inklusif, harus mempertimbangkan dinamika sosial budaya lokal dan melibatkan aktor global secara setara dalam diplomasi serta restrukturisasi geopolitik. Perang ini seperti perang dunia berikutnya. Jauh lebih mudah untuk memulainya daripada menghentikannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.